Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan bahas apa yang perlu kita persiapkan sebelum tahun 2023. Well, kabarnya ada beberapa isu bahwa tahun 2023 nanti itu akan ada banyak sekali hal yang terjadi, ya kan? Dan kebanyakan itu diprediksi hal-hal yang buruk, seperti misalnya resesi, terus kemudian nanti ada harga barang yang naik, kemudian nanti akan ada akan ada banyak yang susah nanti di tahun 2023 nanti. Nah, terlepas dari itu benar atau enggak, aku nggak mau membahas itu karena aku bukan pakar ekonomi atau sebagainya. Aku nggak mau membahas itu. Yang pengen aku bahas di sini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk persiapan menghadapi itu. Bukan berarti itu sudah pasti terjadi, enggak. Tapi sebagai seorang manusia ya, kita harus bersiap-siap dengan sesuatu yang akan datang, kayak gitu. Kita perlu persiapan. Kenapa? Agar kita tidak susah nantinya, kayak gitu. Even itu terjadi ataupun tidak, tetap kita harus persiapan. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah, aku sarankan banget buat teman-teman sebelum masuk ke tahun 2023 nanti, teman-teman usahakan kalau teman-teman ada pemasukan tambahan selain pekerjaan utamanya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya beberapa sumber pendapatan. Jadi harus punya beberapa sumber pendapatan. Jadi misal sekarang teman-teman posisinya lagi kerja di suatu perusahaan gitu kan. Kerja di suatu perusahaan atau kerja di suatu tempat lah ya, kerja di sebuah tempat. Nah, tidak menutup kemungkinan ini kalau bisa nggak terjadi sih, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mungkin nanti ada PHK atau ada masalah di perusahaannya atau kantornya dan sebagainya yang itu berdampak ke teman-teman, gitu kan, ke pekerjaannya teman-teman. Entah itu PHK, entah itu penurunan gaji, tidak akan ada yang tahu gitu kan. But at least teman-teman harus punya persiapan. Jadi misalnya teman-teman sekarang sedang bekerja di suatu perusahaan. Nah, kalau bisa teman-teman coba untuk cari sumber income yang lain. Misalnya kerja sambilan di tempat lain. Itu pun kalau boleh di perusahaannya ya, harus tetap izin ke perusahaannya dulu. Atau teman-teman bisa coba untuk mulai bisnis online. Coba katakanlah kalau nggak punya modal, bisnis dropship dulu, kemudian belajar dulu, bantu temen dulu, kayak gitu. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa akan dapat pemasukan tambahan gitu kan. Tidak hanya bisnis online, misalnya teman-teman juga bisa kerja sambilan, kerja yang lain kayak gitu. Atau teman-teman bisa membantu misalnya membantu pekerjaannya temennya kayak gitu, atau berpartner dengan temennya kayak gitu untuk mengerjakan suatu project atau seperti apa, atau freelance katakanlah kayak gitu. Kalau aku dulu waktu aku di programming, aku sempat freelance. Jadi aku juga kerja di suatu perusahaan dan aku juga freelance waktu aku belum mengenal bisnis dulu kayak gitu. Itu juga bisa. At least ada income tambahan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu nih dengan penghasilan utamanya ini, entah itu kerja atau bisnis, pokoknya penghasilan utama yang teman-teman andalkan sekarang, ya amit-amit ya, kalau misalnya bisa nggak terjadi ya semoga nggak terjadi, tapi kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, nah teman-teman punya penghasilan tambahan, teman-teman punya penghasilan yang lain kayak gitu di tempat lain. Nah, teman-teman bisa fokus di tempat lain itu kayak gitu. Jadi ada backupannya. Jadi kita nggak menggantungkan di satu sumber income. Atau teman-teman yang mungkin sudah belajar di channelku, teman-teman bisa coba dropship, teman-teman bisa coba affiliate marketing kan. Itu semuanya model bisnis yang tanpa modal. Atau teman-teman bisa jualan foto, katakanlah foto-foto terus kemudian dijual. Ada banyak sekali. Jadi teman-teman bisa pelajari di channel ini bagaimana cara-cara mendapatkan atau menghasilkan uang selain bekerja ataupun selain penghasilan utamanya teman-teman saat ini kayak gitu. Jadi itu ya, kalau bisa teman-teman punya sumber pendapatan atau penghasilan yang banyak atau yang beberapa, jadi nggak hanya satu kayak gitu. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, mungkin banyak sekali orang yang Kak, aku bisanya cuman kerja ini. Misalnya teman-teman bisanya cuman marketing katakanlah, ya aku cuman bisa marketing gitu, aku nggak bisa yang lain. Atau teman-teman cuman bisa misalnya accounting, ya aku cuman bisanya accounting, aku nggak bisa yang lain kayak gitu. Nah, aku sarankan untuk yang kedua ini adalah belajar hal baru yang mungkin teman-teman belum kuasai sebelumnya. Misal teman-teman adalah yaitu tadi, misalnya teman-teman jago di accounting nih karena pekerjaannya di finance atau di akuntansi katakanlah, di
keuangan katakanlah kayak gitu. Nah, teman-teman coba belajar marketing, coba belajar ke anak-anak HR, HRD katakanlah. Coba ngumpul atau gabung dengan anak-anak production misalnya, atau operasional, atau yang lain, atau pajak misalnya, hukum dan sebagainya. Nah, teman-teman coba, misalnya teman-teman ini kondisinya kerja ya, coba ngumpul dengan teman-teman di divisi lain, coba belajar, coba tanya-tanya kayak gitu. Karena apa? Karena bekal itu nanti itu bisa kita jadikan pegangan, bisa kita jadikan modal kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan nantinya gitu ya. Persiapan lah untuk belajar hal baru ya, persiapan lah kalau misalnya terjadi apa-apa kayak gitu. Jadi kita bisa belajar hal baru, ataupun teman-teman juga bisa belajar bisnis online, mulai bisnis online. Kalau nggak punya modal ya bisa dropship, bisa affiliate marketing, bisa jualan foto dan sebagainya. At least coba dulu, berbagai macam hal teman-teman bisa coba. Apalagi online ini enak banget gitu loh. Karena cari uang di online ini sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah kayak gitu. Susahnya adalah karena banyak sekali orang yang sudah masuk ke sini, yang sudah mulai masuk ke online, mencari uang dengan online ini. Tapi gampangnya adalah ya semua orang punya kesempatan yang sama kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu harus ke kota besar dulu. Teman-teman dimanapun bisa, asalkan ada koneksi internet gitu kan, untuk mencoba bisnis online, dropship. Ada banyak sekali kok teman-teman yang tidak ada di kota besar ya, ada di daerah tertentu yang mereka bisa menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan miliaran omsetnya per bulan hanya dari dropship, hanya dari jualan produknya mereka, katakanlah hanya dari affiliate marketing, juga hanya dari jualan foto. Ada banyak kok orang-orang yang bisa berhasil hanya dengan online-nya mereka, dan nggak perlu punya laptop, cukup di handphone aja. Dan untuk caranya gimana, teman-teman bisa cari aja beberapa video di channel ini. Aku sudah bikin videonya karena nggak mungkin aku jelasin di sini karena itu terlalu banyak, terlalu panjang kayak gitu. Tapi intinya hampir semuanya udah aku jelasin di channel ini. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke channel ini, kemudian cari videonya. Misalnya pengen belajar dropship ada, pengen belajar affiliate marketing ada, pengen belajar jualan foto ada. Terus strateginya misalnya biar jualannya laris itu kayak gimana, kemudian apa saja yang dibutuhkan waktu di awal-awal, itu semua udah aku jelasin di channel ini. Cari aja videonya. Jadi at least setidaknya kita bisa belajar hal baru. Kayak gitu, kita bisa belajar hal baru, mengenal hal baru, dan siapa tahu itu bisa menjadi yang pertama tadi, penghasilan atau sumber penghasilan tambahan bagi kita nantinya di tahun 2023. Biar kita nggak menggantungkan ke satu sumber income atau sumber penghasilan kayak gitu. Oke, itu nomor 2. Kemudian yang ketiga, belajar atau cobalah untuk mengatur keuangan sedemikian rupa kayak gitu. Coba belajar tentang manajemen keuangan lah. Coba belajar tentang manajemen keuangan. Misal kalau dulu uangnya itu misalnya habis gajian, misalnya habis dapat gajian atau habis dapat orderan katakanlah, kemudian langsung dipakai untuk konsumtif atau langsung dipakai untuk bayar cicilan. Nah, kalau bisa cicilannya dilunasin dulu, kemudian nanti kita bisa persentase katakanlah, misalnya 50% untuk kebutuhan. Nah, 20% untuk investasi, 10% untuk keinginan, kemudian sisanya untuk ditabung katakanlah. Misalnya kayak gitu, itu misalnya. Tapi nanti persentasenya bisa kalian atur sendiri berapa-berapanya. Dan aku juga bukan orang yang ahli di bidang finance, jadi aku nggak bisa kasih saran berapa-berapanya kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalau bisa diinvestasikan. Investasi di macam-macam lah, misalnya di yang paling gampang lah di deposito atau di obligasi, atau kalau misalnya kalian pengen lebih lagi ya di reksadana kayak gitu. Nah, investasi ini, hindari investasi yang nggak jelas. Nggak jelas itu misalnya ada yang menawarkan kamu investasi kayak di sini bakal dapat untung cepat. Itu jangan. Aku sarankan jangan investasi di tempat-tempat yang menjanjikan sesuatu yang cepat. Misalnya investasi di sini nanti setahun lagi bakal berapa kali lipat kayak gitu. Kalau bisa hindari yang seperti itu. Yang pasti saja kayak misalnya deposito, kemudian ya itu tadi obligasi, reksadana dan sebagainya. Atau misalnya kalau misalnya ada lebih ya di properti kayak gitu, atau di oil and gas, atau di emas, atau di ya macam-macam lah kayak gitu.
atau bisa beli saham, katakanlah saham perusahaan, atau mungkin bisa trading kayak gitu. Tapi aku sarankan banget kalau misalnya kalian baru mulai investasi, kalian pilih bener-bener perusahaan investasi yang bener-bener terpercaya kayak gitu. Jangan asal-asalan, jangan mudah tertarik dengan nanti investasi di ini nanti akan langsung berapa kali lipat kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau kalian nggak pakai uang dingin, atau ibaratnya uang dingin itu kayak uang yang kalian sudah siap kehilangan. Kalau kalian nggak punya uang dingin, jangan investasi di tempat yang kalian nggak tahu. Kayak gitu. Even kalian tahu pun, kalau misalnya itu katakanlah vendornya atau perusahaannya itu nggak punya track record yang bagus atau nggak resmi atau seperti apa, itu jangan tertarik dengan sesuatu yang instan. Oke? Karena kebanyakan teman-temanku juga mengalami hal yang sama kayak gitu. Banyak yang rugi gara-gara mereka pengen cepet kaya, pengen cepet instan, sehingga semua uangnya diinvestasikan ke hal yang memang awalnya menjanjikan hal yang bagus, tapi ternyata ya nggak bisa kayak gitu. Ya hilang semuanya, bahkan rugi kayak gitu. Nah, aku nggak pengen kalian kayak gitu. Jadi pilih bener-bener investasi yang bener-bener bagus buat kalian, yang aman lah, yang sudah terjamin lah. Nah, untuk investasinya apa itu aku nggak bisa kasih saran. Lagi-lagi aku bukan orang yang ahli di bidang investasi. Jadi buat kalian yang pemula mungkin di deposito, obligasi dan sebagainya, atau reksadana, itu mungkin salah satu pilihan yang tepat. Oke, mungkin itu bunganya nggak terlalu besar, tapi buat pemula, biar kalian belajar juga investasi itu kayak gimana, ya di situ dulu gitu loh. Jangan langsung ke yang gede-gede kayak gitu ya. Jangan langsung yang ke trading yang misalnya kalian nggak tahu tentang cryptocurrency, kemudian kalian langsung investasi atau trading di cryptocurrency gitu kan. Jangan dulu gitu loh. Kalau misalnya memang kalian belum tahu atau belum memahami pasarnya ya gitu. Kalau misalnya kalian nggak mampu untuk analisa technical, fundamental dan sebagainya, kalian belum belajar teknik-tekniknya dan sebagainya itu. Nah, kayak gitu, itu sedikit tentang investasi. Kalau bisa pakai uang dingin kayak gitu. Kalau memang nggak bisa untuk investasi, ya nggak apa-apa. Nggak usah investasi, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang nggak bisa, misalnya Kak, katakanlah gajiku atau pendapatanku ini nggak cukup untuk makan saja, itu masih mungkin masih kurang ya, untuk kebutuhan sehari itu masih kurang. Gimana mau investasi? Ya jangan mengorbankan uang makan untuk investasi. Jangan. Investasi itu kalau uang lebihnya kalian sudah, kebutuhan sudah terpenuhi, keinginan sudah terpenuhi, tabungan udah ada, baru investasi gitu. Oke? Jadi bijaklah dalam mengatur keuangan. Even aku bukan pakar keuangan ya. Kalau misalnya kalian pengen lebih detail lagi, ya kalian bisa tanya ke orang yang ahli di bidang finance, keuangan, atau orang yang ahli di bidang investasi kayak gitu. Cuman saranku seperti itu. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan sebelum tahun 2023? Kalau bisa buat teman-teman yang bisnis, terutama bisnis online, itu kalau bisa teman-teman bikin semacam automation income. Automation income ini dalam artian teman-teman kalau bisa mengotomatiskan pendapatannya teman-teman, mengotomatiskan bisnisnya teman-teman. Jadi misal teman-teman bisnis, katakanlah restoran atau jualan makanan, bikin SOP di mana kalaupun teman-teman gak ke situ, kalaupun teman-teman gak ngurusin hal itu, semua udah bisa jalan sesuai SOP kayak gitu. Jadi ada atau nggak ada teman-teman itu nggak ngaruh kayak gitu. Jadi teman-teman harus bikin SOP untuk itu. Misalnya teman-teman punya restoran atau punya toko atau punya apa yang ada karyawan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa sebisa mungkin harus bikin SOP supaya kalau ada ataupun nggak ada teman-teman di situ, teman-teman bisa bisnisnya itu tetap jalan. Supaya apa? Supaya balik lagi yang ke pertama tadi, teman-teman bisa fokus ke bisnis lainnya atau pendapatan sumber pendapatan lainnya. Nah, itu kalau bisa. Nah, kalau misalnya di bisnis online, teman-teman bisa pakai cara-cara untuk mengotomatiskan. Misal pakai iklan, katakanlah. Nah, ada beberapa pebisnis online yang mereka itu pakai iklan. Jadi marketingnya itu udah otomatis. Kemudian misalnya
ada pesanan, ya ada yang bagian packing sendiri, ada karyawan yang packing sendiri, marketingnya udah otomatis, karyawannya udah otomatis. Jadi teman-teman cuma tinggal memantau doang, oh hari ini dapat sekian, kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi kayak misalnya harus bikin ininya dulu, harus bikin promonya dulu, marketingnya dulu, harus naruh produknya dulu. Kalau bisa diotomatiskan semuanya. Kalau bisa. Nah, makanya untuk itu aku selalu sarankan buat teman-teman yang pengen mulai bisnis, itu kalau bisa, itu teman-teman harus berpartner dengan orang lain. Aku pribadi, waktu aku tahu dan waktu aku belajar, dulu memang aku mulainya sendiri. Waktu aku mulai bisnis Palu Gada, apa lo mau gua ada, kemudian dropship pertama kali, aku mulai bisnis sendiri. Tapi setelah aku tahu, setelah aku belajar, dan setelah aku ngerti susahnya bikin bisnis itu kayak gimana, baru aku berpartner. Sampai sekarang gak ada satupun bisnis yang aku jalanin sendiri. Sampai sekarang gak ada satupun bisnis yang aku jalanin sendiri. Bisnisku yang aku jalanin sendiri gak ada. Semuanya berpartner. Semuanya ada partner. Jadi biar apa? Biar menutupi kekurangan. Misalnya aku punya kelebihan di digital marketing, katakanlah promosi digital, katakanlah. Nah, tapi aku gak punya kemampuan atau keahlian di bidang production, di bidang produksi barangnya. Ya aku kerjasama dengan temanku yang produksi barang, kayak gitu. Jadi kerjaanku cuma satu, cuman marketingin, udah. Temanku yang produksi barang, yang riset barang, riset ada produk baru atau enggak, kayak gitu. Atau misalnya yang dropship, ya temanku yang hubungan dengan supplier, aku bagian marketing, kayak gitu. Ini nggak sendiri, kayak gitu. Jadi kita cuma mengerjakan satu hal doang. Nah, kalau misalnya satu hal itu bisa kita otomatiskan, maka kita sudah nggak kerja itu lagi. Kita sudah tinggal memantau saja, kayak gitu. Nah, itu yang aku pengen share ke teman-teman. Kalau teman-teman bisa, misalnya teman-teman punya bisnis dan sebagainya, kalau bisa diotomatiskan, baik itu offline maupun online. Kalau offline, teman-teman bisa bikin SOP, standar operational procedure. Teman-teman bikin misalnya kalau prosesnya itu kayak gimana, misalnya dari mulai orderan, kemudian pesan bahan baku, kemudian proses pesanan, kemudian bikin productionnya, kemudian packagingnya, kemudian pengirimannya, after salesnya, promonya, strateginya, semuanya ada SOP-nya. Harus dipikirin bener-bener matang gitu loh. Gitu. Jadi tinggal jalanin aja. Kalau misalnya ada karyawan, ya tinggal minta karyawannya untuk sesuai dengan SOP. Gitu. Kalau misalnya teman-teman self entrepreneur atau usaha sendiri, nggak ada karyawan dan sebagainya, ya teman-teman bikin SOP itu untuk mempermudah. Jadi biar tertata kayak gitu. Biar nggak kayak ada banyak sekali teman-teman yang jualan itu yang kayak nggak tahu gitu loh, besok mau ngapain itu nggak tahu. Ya pokoknya kalau besok ada orderan ya aku pesenin gitu. Jadi nggak siap-siap gitu loh. Ya kalau ada orderan ya aku proses, aku beli ke pasar kayak gitu, aku masak, aku ya kirim, aku packaging, aku kirim kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi dan itu kan berarti nunggu orderan doang kayak gitu. Kalau nggak ada orderan ya diem aja. Nah kalau bisa jangan. Kalau bisa nggak ada orderan, ya udah kita bikin campaign atau kita bikin promo atau kita misalnya datengin orang atau kita bikin event kayak gitu. Karena banyak sekali dari penjual-penjual offline ya yang memang kalau misalnya mereka nggak ada pesanan ya diem nunggu pesanan kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Padahal kita bisa melakukan banyak hal seperti itu tadi, bikin campaign, bikin event, datang ke pameran atau belajar, misalnya belajar marketing, belajar apa kayak gitu, atau bikin desain promo dan sebagainya. Itu bisa banget kayak gitu daripada kita diam nunggu pelanggan kayak gitu. Nah di online juga sama. Kalau misalnya katakanlah nggak ada orderan, katakanlah kita sudah berusaha, ya kita cari lagi gimana caranya. Misalnya kita bikin desain, kita belajar digital marketing, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang jago di marketing kayak gitu, atau kita nonton video belajar caranya biar laris itu kayak gimana, strateginya kayak gimana kayak gitu. Jadi nggak diem terus nunggu. Kalau ada pesanan semangat, kalau nggak ada pesanan lemes kayak gitu. Biasanya kan kebanyakan kayak gitu. Makanya nggak banyak orang yang bisa mengotomatiskan bisnis itu karena mereka itu justru mereka tuh kegiatannya tuh dikendalikan oleh bisnis. Jadi mereka tuh nggak ngatur kegiatannya sendiri, tapi kegiatannya itu ditentukan oleh ada tidaknya orderan. Kalau ada orderan ya
sibuk, kalau nggak ada orderan ya nganggur kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu kan, kalau ada orderan sibuk banget, kalau nggak ada orderan ya nganggur kayak gitu. Dan orderan pun kalau misalnya aku pribadi dulu itu aku bahkan sempat membatasi orderan waktu aku bisnis offline ya. Aku pernah bisnis offline, aku membatasi orderan. Jadi misalnya katakanlah aku cuma nerima sehari itu 100 order katakanlah, di atas itu besok kayak gitu. Nah itu pun juga penting karena itu untuk menjaga kualitas dari production kita, untuk menjaga misalnya itu adalah SOP gitu, itu adalah SOP untuk menjaga biar kita itu nggak over, biar kita itu nggak bekerja terlalu berlebihan untuk mendapatkan orderan itu. Kecuali kalau misalnya kita memang bisa menambah karyawan. Misal ada beberapa temanku juga kalau misalnya orderannya tuh overload gitu kan, di atas mereka narik orang atau biasanya karyawan outsourcing ya, karyawan outsourcing ditarik untuk itu tadi, untuk bikin produknya atau untuk packagingnya atau untuk membantu orderan yang overload itu kayak gitu. Kalau ada kayak gitu ya nggak masalah. Nah makanya itu harus diatur di SOP, standar operational procedure, biar kalau misalnya kita nggak ada di situ, biar kalau misalnya kita nggak ada di tempat itu, si orang-orang yang ada di situ tuh bisa mengambil keputusan gitu loh. Jadi nggak harus ada kita. Nah itulah yang dinamakan dengan bisnis yang bisa dibilang semi otomatis. Jadi kita nggak perlu ada di situ, tapi bisnisnya bisa jalan terus. Nah kalau misalnya itu dibahas, sebenarnya itu panjang banget teman-teman. Kalau misalnya aku bahas atau bahas lebih jauh atau bahas lebih detail tentang bagaimana SOP itu kayak gimana, kemudian bagaimana cara mengotomatiskan bisnis, itu sangat panjang teman-teman. Jadi aku nggak bisa jelasin di video ini, mungkin di video lain. Jadi kalau misalnya video ini like-nya banyak, mungkin aku akan bikin sharing tentang pengalamanku di bikin SOP, biar bisnis kita itu at least bisa berjalan semi otomatis. Jadi tanpa kita ada di sana, bisnisnya bisa jalan kayak gitu, baik itu offline maupun online, karena aku sudah pernah dua-duanya untuk bikin SOP baik secara offline maupun secara online. Dan kalau misalnya kalian tanya apakah atau apa yang terjadi nantinya di tahun 2023, jujur aku bukan pengamat ekonomi atau bukan pengamat apa-apa, jadi aku bisa bilang aku nggak tahu. Tapi aku tetap bersiap untuk sesuatu yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, tapi kita harus siap. Jadi buat teman-teman, sebelum tahun 2023 nanti ya, aku berharap teman-teman sudah siap dan teman-teman bisa melewati tahun 2023 nanti dengan bahagia lah, intinya dengan bahagia. Oke, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.